Kembali bersama saya Bu Suci. Kali ini kita akan belajar tentang pembahasan ikatan kovalen. Mari kita ikuti video berikut. Yang pertama, senyawa berikut merupakan pasangan senyawa polar dan nonpolar. Saya akan menjelaskan soal-soal berikut dengan catatan kalian sudah paham dan sudah mengerti tentang ikatan kovalen. Dan juga sudah paham tentang golongan dari masing-masing unsur yang mau kita bahas. Jadi nanti saya membahasnya tidak menggunakan konfigurasi elektron, tetapi dari golongan yang ada di sini. Dengan catatan, sudah paham ya? Oke. Nah, polar dan nonpolar, saya akan memberikan tips saja. Kalau untuk nonpolar itu, tapi ini tidak berlaku secara menyeluruh gitu ya. Saya ada tips, jika dalam senyawa itu ada angka 2 atau 4 di pinggir dan B. Misalkan BCl3, BF3. Yang ada angka 2-nya tadi misalkan H2, O2, N2, dan semua dari golongan halogen. FCl-BRI, F2, Cl2, Br2, I2. Yang ada angka 4-nya misalkan CH4, CCl4. Nah, itu termasuk dalam kategori misalkan momen dipolnya sama dengan 0 atau dia tidak mempunyai PEB. Itu yang termasuk kovalen nonpolar. Sehingga kalau pertanyaannya seperti ini, saya jawaban A, ini NH3 ini adalah bukan nonpolar, dia polar. Kalau misalkan kita lihat N itu ada di golongan 5, kemudian dipakai H jumlahnya 3. Nah, 3. Berarti masih ada 2 PEB adalah 1 2 elektron adalah 1 PEB. Maka dia punya 1 PEB berarti termasuk polar. Termasuk polar. Sedangkan CCl4 itu bentuknya simetris. C mengikat Cl jumlahnya 4, simetris. Kalau simetris termasuk non-polar. Ini berarti polar dan non-polar. Yang B itu adalah B itu ada di golongan 3. 3 mengikat Cl jumlahnya 3. Berarti dia habis, tidak punya PEB. Kalau tidak punya PEB berarti dia termasuk non-polar. PCl5 juga. P ada di golongan 5, mengikat Cl jumlahnya 5. Maka dia tidak punya PEB. Dia termasuk non-polar dan non-polar senyawa ini. Berarti yang C termasuk kategori BCl5, BCl3-nya itu termasuk non-polar, NH3-nya termasuk polar yang tadi. Yang D, H2O, O itu ada di golongan 6. 6 mengikat H jumlahnya 2. Masih ada 4 elektron. 4 elektron. 4 elektron adalah dibagi 2 menjadi 2 PEB. Berarti H2O adalah mempunyai PEB. Sehingga H2O adalah polar. Ini polar. NH3 juga polar. Yang E, HCl, H ada di golongan 1A, kemudian Cl ada di golongan 7. Dia mempunyai perbedaan elektronegativitas yang besar. Maka ini adalah polar, H2O-nya tadi polar. Maka untuk nomor 1 adalah jawabannya yang A. Semoga bisa dipahami. Berikutnya, nomor 2. Di antara kelompok senyawa di bawah ini, yang semuanya berikatan kovalen adalah, kita tahu konsep kovalen berasal dari non-logam dan non-logam. Kalau ion berasal dari logam dan non-logam. Sementara logam adalah berasal dari golongan 1A, kecuali H, karena H-nya bukan logam, 2A, kecuali BE, karena BE-nya bukan logam, dan golongan 3 untuk Al saja, yang berupa logam. Maka kalau kita lihat, tetapi dengan konsep, kita sudah paham tentang sistem periode unsur dan golongannya ya. Maka kalau kita lihat, K di sini adalah di golongan 1A. Berarti ini mesti ion. Atau dia bukan kovalen. Yang C
Ini ada NaCl. Na di golongan 1A, berarti bukan kovalen karena dia logam. Yang D, ini semuanya ada ya. Ada K di golongan 1A, Na di golongan 1A, dan Mg di golongan 2A. Berarti dia bukan kovalen. Yang E, CaCl2, Ca-nya adalah di golongan 2A. Jadi kalau golongan 2A berarti dia bukan kovalen. Maka yang semuanya berikatan kovalen adalah jawabannya yang A. Ada HNO3, ada HF, dan ada HCl. Jawaban soal nomor 2 adalah A. Bisa ya? Lanjut, nomor 3. Diketahui unsur-unsur ada A, B, C, D, dan E dengan nomor atom masing-masing 8, 12, 13, 16, dan 17. Pasangan unsur berikut yang berikatan kovalen adalah, sebenarnya tipenya sama dengan nomor 2, tetapi ini ditunjukkan dari nomor atom. Sehingga kalau pakai nomor atom, langkahnya harus dikonfigurasi. Karena dia pakai notasi ya, bukan pakai golongan. Misalkan A, kita simak sama-sama. A itu adalah kita pakai kulit saja. 26. A di golongan 6A. B, 282 di golongan 2A. B. Yang C, 13 itu 283. Dia di golongan 3A. D, 16, 286. Dia di golongan 6A. Untuk E, 17, 287. Dia di golongan 7A. Sementara konsep kita bagaimana? Kovalen harus non-logam dengan non-logam. Sementara B adalah golongan logam karena dia di golongan 2A. 13 adalah golongan 3A. Ini Al nih, kalau kita tahu Al itu adalah logam. Maka yang mengandung unsur B dan C adalah bukan termasuk kovalen. Kita pilih ya yang B. Berarti jawabannya bukan B karena di sini ada B dan C. Jawaban C, B-nya salah karena dia di golongan 2A. Yang D, jawaban D, C-nya salah karena dia di golongan 3A. Yang E, demikian juga, C-nya di golongan 3A. Sehingga kita kalau akan memilih, yang kovalen adalah yang A. Karena A dan D berasal dari non-logam dan non-logam. Pengertiannya seperti itu. Oke, berikutnya, soal nomor 4. Diketahui nomor atom B5, C6, N7, O8, F9, P15, dan Cl17. Kelompok senyawa yang menyimpang dari aturan oktet adalah, pengertian oktet itu sama dengan 8 elektron. Dia konfigurasinya yang stabil. Nah, kalau tidak sesuai dengan oktet, maka yang dari atom pusat itu jumlahnya tidak 8 elektron. Kita lihat satu demi satu. Kita lihat jawaban A, BCl3, B, ini kalau nomor atom 5 berarti dia konfigurasinya 2, 3. 3 berarti dia golongan 3. Untuk BCl3 ya. B3 mengikat Cl3. Berarti dia jumlahnya menjadi 6 elektron. Kalau 6 elektron berarti tidak sesuai dengan oktet. BCl3 tidak sesuai dengan oktet. CCl4. C kita konfigurasi 2, 4. 4 berarti elektron valensinya 4, golongan 4. 4 mengikat Cl jumlahnya 4. Berarti pas. Berarti ini 8 elektron. Sesuai dengan oktet. Oke. CO2, C tadi di golongan 4, mengikat O2, berarti dia 8 dan 8. Sesuai oktet. PCl5, P kita konfigurasi, nomor atomnya 15, berarti 285, elektron valensinya 5, dia terletak di golongan 5A. P, elektron valensinya kita gambarkan 5, P-nya 5 mengikat Cl jumlahnya 5.
maka dia jumlahnya menjadi 10 elektron. Ini tidak sesuai dengan oktet. Ya, karena ada 10 elektron. Dari jawabannya kita sudah tahu tadi BCl3 dan PCl5 tidak sesuai dengan oktet. Untuk yang lain, NF3 misalkan ya, N7 dikonfigurasi 25, kemudian dia elektron valensinya 5, N5, dipakai F jumlahnya 3. Maka kalau dia 5 dipakai 3, jumlahnya jadi berapa? 8. Ya, dia sesuai oktet. PCl3 juga demikian. Maka untuk soal ini, yang tidak sesuai dengan oktet atau menyimpang dari aturan oktet adalah jawabannya yang D. BCl3 dan PCl5. Karena elektron yang ada dalam B adalah 6 elektron, yang P ada 10 elektron. Mudah dimengerti bukan? Terakhir, nomor 5. Kelompok senyawa berikut yang mempunyai momen dipol sama dengan 0 adalah. Sebenarnya ini pengertian saja. Momen dipol sama dengan 0 itu sama dengan pengertian non-polar. Nah, bagaimana kalau non-polar kita sudah belajar dari soal-soal yang sudah tadi. Non-polar minimal, ini untuk mudahnya saja, tipsnya saja ya. Ada angka 2 atau 4 di pinggir, ditambah dengan BCl3 boleh, atau BF3 juga bisa. Kita lihat. Yang ada angka 2 atau 4 di pinggir. Kita lihat. NH3 bukan, karena dia polar. BCl3 dia non-polar. Elektronnya tadi 6 ya. Kemudian CO2 dia bentuknya simetris. Sehingga yang momen dipolnya sama dengan 0, termasuk kovalen non-polar, adalah jawabannya yang B. Yang lainnya ini termasuk, ini ada kalau C termasuk polar dan non-polar. Yang D termasuk polar-polar. E polar-polar. Ya, tetapi yang tepat jawabannya untuk nomor 5 adalah yang B. Demikian tadi kita sudah belajar tentang 5 soal untuk ikatan kovalen. Semoga bermanfaat. Selamat belajar dan sehat selalu. Terima kasih.